Saya mau langsung saja ke Bro JJ untuk pertanyaan tadi saya. Karena tidak hanya di depan, karena kiper pun sampai sekarang ini kan ada laporan dari Cremonese bahwa Emil juga belum tentu bisa main. Iya, bahkan sudah diputuskan itu dia menepi kan. Jangan tarik nafas dulu, Bro JJ. Jawabannya ditunggu sama para pemirsa ini. Anda mewakili, seolah-olah mewakili Coach Shin kan. Gimana? Gimana ya? Ini sebagai pelatih yang benar-benar melihat secara fair ya, untuk tim dan mencapai goalnya tim yaitu menang. Ya, memang ini kan filosofi pelatih pasti berbeda-beda. Kalau filosofi zaman Coach Shin itu, kalau ada yang cedera dan dia dengan libur segitu lama dan sampai kembali itu nggak bisa menunjukkan performa maksimal, Coach Shin mending nggak panggil. Karena itu bisa merusak keharmonisan satu tim. Itu menurut dia. Jadi kan orang pemain lain kan bisa mikir gitu sebagai pesaing gitu. Oh kok dia datang juga gitu padahal cedera sembuh baru berapa lama gitu tapi udah datang dan dia main gitu apalagi. Ya itu yang takut merusak tim. Tetapi mungkin ada cara lain lagi mungkin dari PK untuk membentuk mental para pemain lagi gitu. Itu sih ya sebenarnya PR-nya PK juga. Dan memang manage pemain itu yang paling susah daripada menerapkan taktik. Kalau saya lihat seperti itu sih sebenarnya. Bu Ropan punya pandangan yang sama atau berbeda dengan ini? Ya setiap pelatih ya itu punya hal yang berbeda. Mungkin Coach Shin seperti itu, tapi kan sekarang sangat-sangat dibutuhkan karena di depan memang kita tidak ada punya pilihan lain. Kan dia udah coba kemarin mungkin dengan Mauro Silva tapi kurang begitu greget untuk bisa membuat. Dia butuh kan hanya 2 pertandingan. Mungkin dia pikir perlu untuk ada pemain. Bukan soal dia bermain banyak di 90 menit misalnya. PK juga pasti akan tahu bahwa ini pemain tidak akan maksimal kalau bermain full. Mungkin 45 menit dia akan bermain atau sebagai super sub lah main di babak kedua. Yang kita perlukan dia main 10 menit, 15 menit pun gol. Harus ada gol. Kalau dia bisa membuat gol, itu yang paling lebih penting bagi seorang striker. Karena memang di depan nggak ada pilihan kan cuma 3. Kalau tidak ada Ole ya Mauro Silva sama Ramadan Sananta. Atau bermain dengan false nine. Tidak memainkan 3-3, mungkin Ragnar yang bermain di sana. Memanfaatkan mungkin Verdong yang akan naik di sana atau Ricky Kambuaya yang akan bermain di kiri. Tidak tahu dengan Miliano. Atau pakai false nine. Tanpa striker. Iya, ya, bisa, false nine. Ya, memang Coach Shin sering begitu juga. Sering banget. Tanpa striker. Jadi free aja mereka bergerak. Itu yang membingungkan memang lawan juga sebenarnya. Ya. Kalau ada Ole pasti center back Arab akan tertuju kepada Ole. Pasti akan di marking terus Ole kan. Bermain apalagi dengan dia tidak 100% tidak maksimal lah. Mungkin pergerakan dia kan terbatas. Mungkin setuju aja saya kalau misalnya pasang Ole itu ya di babak kedua udah ujung-ujung terakhir sebelum selesai pertandingan biar feel-nya dia harus dapat lagi karena dia lama istirahat jadi nggak akan ada feel di dalam lapangan. Bukan lapangan ya, tapi saat pertandingan. Itu yang feel-nya pasti nggak dapat. Itu untuk dikembalikan, dibangkitkan lagi itu perlu jam terbang lagi. Nah untuk itu mungkin pasang di menit-menit akhir itu ya mungkin saya setuju. Itu menit-menit akhir. Dulu Martin Paes, kita ke kiper. Martin Paes begitu bergabung langsung dipercaya. Lawan Arab lagi. Ya kan? Debut dia di situ. Debutnya, walaupun ada sedikit masalah ketika itu. Itu dasarnya apa waktu itu Coach? Karena dia juga akan main nih karena kalau pasti ya. Karena tidak ada pilihan lain. Bukan kita menafikan yang lain, Adeo atau siapapun. Betul. Tapi ya di kemampuan dia itu udah terbukti juga memang sih di Amerika ya. Jadi Coach Shin pun tahu dan mengikuti pertandingan dari pelatih kipernya selalu nonton di pagi hari. Kan di Indonesia jam pagi itu sana. Jadi jam pagi dia selalu nonton. Dia cek terus. Oh dia bagaimana gerakannya bagaimana. Nah, setelah panggil di TC dicoba-coba latihan. Dan ada mungkin ngobrol berdua di antara pelatih kiper sama Coach Shin. Jadi baru ambil keputusan dan ternyata ya Martin Paes main. Iya. Penentuan dia main kan di terakhir itu waktu kesempatan tiba-tiba dia bisa main. Dipasang lah untuk dia main dan tidak mengecewakan kan. Pertandingan pertama oke. Betul. Termasuk ada 1 penalti yang dia tahan kan. Termasuk itu penalti dari dia juga. Tapi tetap dia bertanggung jawab untuk pelanggaran dia itu untuk bisa menggagalkan penalti dari Aldo Sari. Betul. Dan saya pikir ketika Emil tidak ada dia akan bermain. Kan itu sudah dijamin oleh Patrick Kluivert. Hanya punya 1 bahwa tinggal dia yang bisa diharapkan untuk bisa bermain melawan. Jadi dia kembali lagi. Bilang gitu ya? Iya, Patrick Kluivert sudah mengatakan bahwa hanya dia, walaupun ada dua pemanggilan Nadeo dan Reza, tidak akan mungkin akan pasang yang lain. Pasti akan dia yang akan dimainkan.
Gitu. Walaupun dia mungkin baru pulih. Iya baru pulih, Dan tapi juga mungkin main ya. dia main. Ukurannya main. Ukurannya kan main sama LA Galaxy. Kalau Iya. dia dimainkan sama Galaxy kan ada patokan di situ. Oh ini sudah bisa untuk dimainkan. Ya dan dia mungkin akan lebih percaya diri bagi Martin Paes karena dia pernah bermain dengan Arab Saudi 2 kali dan bermain tampil bagus, Iya, ya kan? Iya kan? Jadi dia lebih percaya diri tentunya. Nah, kembalinya dia. Jadi Iya. Saya sih pegang ngomongannya Bro JJ tadi. Iya. Dia yakin 60%. itu yang paling penting, yang orang Kita bisa mencuri keyakinan dari kemenangan. Iya kan? Iya. Yang tadinya. Ini persoalan non teknis nih kan. Arab Saudi. Bro JJ udah merasakan tiba di bandara, di hotel, dimanapun ada banyak sekali bahkan di lapangan provokasi dan sebagainya. Kan pasti dihadapi oleh. Iya, kayaknya waktu itu seingat saya. Iya. Kayaknya hari pertandingan diputerin deh. Hah. Diputerin kemana gitu. Iya, hari pertandingan padahal. Ada pertandingan busnya kan? Busnya jalan. Seharusnya 10 menit. Harusnya putar balik tuh. Tapi ditahan sama polisi. Diputar-putar katanya. Ditahan sama polisi katanya nggak bisa lewat. Udah akhirnya lurus lagi sampai sana. Mutar-mutar lagi katanya. Iya, Pak mutar-mutar. Sumari bilang demikian juga sama DJB. Jadi makanya katanya hotelnya ditentuin sama PSSI. Arab Saudi, tapi Iya. PSSI pakai iya, hotel PSSI yang sendiri. ini kan. Waktu itu Iya. tetap Waktu itu hotel ya- pilihan dari Arab Saudi. Wah, ya itu yang saya sih nggak ingat sih. Tapi kayaknya sih memang Ikut oke itu kan. ikut aja sih kayaknya. Oke. Kalau sekarang nggak deh, hotel sendiri. Takut kalau makan nanti sakit perut atau apa kan PSSI malah sampai bus. Tapi kalau makan enggak lah. bus masalah bus sih. sendiri juga. Bus dipilih sendiri jadi nggak pakai tuan rumah. Tadi saya baru ketemu sama Arya bilang demikian. Nah, Busnya sendiri luar biasa juga. Bosnya sih Takut sendiri. seperti yang dulu yang di store diputar-putar masuk. Tapi kalau mereka ada niat mah ya pasti bisa-bisa aja Bisa aja ngapain pun ya sebenarnya. Ya, itu yang kita harus yang wanti-wanti. oke, sebenarnya. provokasi di lapangan kan dialami ketika lawan Bahrain pun seperti begitu. Iya. Coach kan sempat emosional, ya Lawan kan. Bahrain ya. Mungkin kalau 7 pegang, menit jadi kalau 9 pegang menit kan kan. lebih dingin Iya. gitu kan, walaupun juga pusing juga ngelihat bagaimana timnya diprovokasi. Apa ya? Waktu itu memang di benchnya sih sebenarnya. Iya. Benchnya yang terlalu banyak maju. Ya, memang sebagai pemain cadangan juga kan merasa satu tim kan. Dan juga sama staff-staff juga official termasuk saya juga gitu waktu itu. Jadi mereka yang maju jadi kayak apa ya, suasananya jadi kayak berantakan, jadi nggak fokus kan jadinya. Coachin suruh duduk terus semua, suruh duduk. Jangan, udah nggak apa-apa. Iya. Ini mau gimana? Emang kalau protes berubah gitu, kan hasilnya kan nggak berubah. Nggak berubah, ya. Jadi ya coachin mintanya seperti itu, tetapi memang kalau Arab atau mungkin tim-tim Timur Tengah itu memang jago banget mancing emosi. Iya. Mancing emosi jago dan bisa jadi wasitnya pun pasti mainnya begitu karena wasitnya juga dari Oman waktu itu. Kuwait. Oman waktu itu. Ya, kali Dari ini. Oman. Kali ini katanya Kuwait juga. kan? Sekarang Kuwait. Nah, itu makanya. Jadi udah terpilih dan udah nggak bisa diubah kan ini. Ya, kita harus terima dan kita harus baca. Dan kita waktu itu memang kita baca juga. Wasit ini sifatnya kayak gimana? Karakternya. Oh, oke. Kita baca semua sebelumnya. Background si wasit Ya, ini kita tahu. biasanya dia sering tiup atau gimana. Itu juga harus diperhatikan sebenarnya dan harus kasih tahu ke pemain-pemain. Itu sih. Oh, coach kasih tahu tuh ke pemain. Betul. Bahwa wasitnya begini, Betul, meeting. kecenderungannya Iya. begini dalam meeting itu. Ada meetingnya. Ada Jadi meetingnya. dia suka kasih kartu kuning kah? Iya. Atau dia sering tiup kah? Iya. Ya itu yang harus ya, kita lihat sih. No. Baca sama-sama. Biar pemain waspada kan semua di lapangan. Dan kalau memang nggak ada, kita minta pemain harus cepat baca karakternya wasit itu gimana. Nah itu yang penting sih. Baru mungkin dari kaptennya harus kasih tahu ke pemain-pemain lain juga. Kalian nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, itu yang harus dikomunikasikan waktu itu. Waktu itu pemain siapa ya agak sedikit emosional ya ketika main di Jeddah. Apakah Sandy Walsh kah atau Itses juga sempat kapan? Iya, hampir rata-rata tuh. Ya. Melakukan protes, apalagi kalau waktu lawan Bahrain kan. Wah, semua waktu habis pertandingan kan. Nah ini lawan Saudi harus hati-hati, maksudnya nggak boleh protes ke wasit sih, jujur nggak boleh protes ke wasit karena saya beberapa momen saya lihat pas analisa kan Wasit ini? katanya ada coach ini kan ya, coach apa namanya set piece, Iya, dari Arsenal. Dari Arsenal. Iya. Nah Mereka maksudnya, pakai tuh. begitu foul waktu itu pemain Meksiko kayaknya, Meksiko protes tiga-tiganya di exteriornya, protes jalanin si Saudi, jadi cepat jalanin tendang langsung. Itu hampir bahaya sih, memang hampir kemasukan gol di Meksiko juga. Nah itu yang kita harus belajar, nggak boleh kita protes saja gitu ke wasit. Itu sebenarnya berbahaya sebenarnya.
buat kita juga. Buat apa juga kita Protes kita- mungkin kapten ya yang Ya, mungkin yang kapten ya, paling itu yang- hanya satu aja Iya, kapten iya, yang iya. ya. Betul, dengan lihat situasi juga ya. Betul. Nggak bisa kayak sembarangan kita datang aja, itu bahaya sebenarnya. Iya. Dan Meksiko tim sebagus itu pun begitu. Apalagi kita. Terpancing juga Meksiko yang Betul. sudah Meksiko kan ranking udah- dunia. Iya. Ranking 14 kayaknya itu. Iya. Iya. Dan saya pikir ya, kita nggak boleh terpancing, Boy. Betul, Nggak boleh. betul. Malah ya, nggak Kita boleh yang harus terpancing. pancing. Iya. Malah. Kita yang bikin rusak mereka ya. Soalnya mereka juga gampang emosian. Saya lihat, gampang banget emosian. Nah, itu yang kita harus kayak Iya. incar terus ya. Siapa pemain kita sekarang ini yang bisa mancing selain Hafner ya? Oke. Iya, benar-benar. kita break lagi. Kita dengar jawabannya setelah Sudah pariwara pusing ini, ini. sudah keempat kan? Dan sudah. ini trofi terakhir ini. Oh iya, terakhir. Aduh. Kita asik kan ini ngomong. Iya, makanya. Masih banyak ini yang mau kita gali karena Iya. pemirsa juga pengen dengar kan. Iya. Tapi thank you Bro JJ. Terima kasih. Thank you Bro Sama-sama. Ropan untuk pembicaraan kita. Satu hal yang kita harus pegang adalah kita dukung tim nasional kita. Dukung tim nasional. Dukung nasional. Iya. Tim nasional dan saya pegang tadi omongan Bro JJ, Iya. 60% kita. Menang. Pasti. Pasti. Yakin. Sampai di sini diskusi kami. Kita jumpa lagi minggu depan. Tetap di Sportcast Nusantara TV.